Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu hari ini. Kami ingin memperkenalkan Agape Peduli, salah satu wadah yang dinaungi oleh GKNS Agape Karawaci. Bapak Ibu, Agape Peduli adalah jembatan yang menghubungkan Bapak Ibu para donatur, calon donatur kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, selama bencana COVID-19, Agape Peduli telah melakukan program bantuan pembagian 100 paket sembako kepada jemaat, pembagian 150 nasi kotak kepada warga sekitar dan yang lewat di depan gereja, pembagian 45 paket sembako kepada komunitas seni budaya Sunda Tangerang, pembagian 100 paket sembako tahap kedua kepada jemaat. Masih banyak program-program yang akan dilakukan. Oleh karena itu diperlukan partisipasi Bapak Ibu donatur dan calon donatur untuk ikut dalam mendukung program ini. Semakin banyak partisipasi Bapak Ibu, semakin banyak orang-orang yang dilayani. Hidup diberkati diatur oleh Tuhan, tetapi menjadi berkat adalah pilihan. Salam Agape. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ada tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka Mari anak-anak sekalian, saya kangen sebetulnya memeluk Anda, berdoa. Selamat ya di rumah untuk belajar Superbook. Mari anak-anak, saya akan mendoakan kalian. Kalau bisa anak-anak di rumah bangkit berdiri ya, bangkit berdiri untuk menerima berkat. Bapa di surga, berkati anak-anak Tuhan di dalam
Masa yang sangat unik ini Tuhan Yesus yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Mereka belajar di rumah, mereka menjadi mandiri. Bahkan ketika mereka belajar sekarang mereka harus mengatur waktu sendiri dari usia muda. Berkati anak-anak Tuhan supaya tumbuh subur kreativitas, tumbuh hal-hal yang lain. Ada waktu yang banyak bisa mengasihi orang tua, bisa saling mengasihi kakak dan adik. Terima kasih untuk anak-anak ini Tuhan, pagari dengan kasih karunia-Mu. Biarlah anak-anak menerima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita, segenap kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau datang meninggikan Dia, karena Dia Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala kita terlebih dulu satu dalam doa. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah kepadamu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan nama-Mu yang kami permuliakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan dalam ibadah ini Tuhan, nama Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Tiada nama lain selain nama Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita tinggikan Dia. Dia Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan.
pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, yes, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau milik kami di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Sekali katakan Allah sumber, Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Ya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kau buka hatimu, telingamu, terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, mengenalmu Tuhan. Mataku melihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi
Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Salam sejahtera. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari Anda yang di rumah bergabung dengan saya yang ada di gereja untuk berdoa agar firman Tuhan ini masuk meresap dalam hati kita, bukan hanya menetap di dalam kepala, tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita menghampiri tahta Allah dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati akan firman-Mu. Hanya kepadamu kami berharap, hanya Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui media ini. Meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna, tapi kami semua percaya Tuhan Engkau bekerja, Engkau menggunakan apapun juga untuk supaya rencanamu terjadi dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan pada siang hari ini, renungan kami semua. Kami siap mendengarkan akan sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin sharing mengenai kasih dan karakter. Memang di dalam awal dari peristiwa COVID ini, saya mengusung sebuah pemikiran yang terambil dari Alkitab tentunya, bahwa kita menghadapi, mensiasati keadaan ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Di renungan beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan mengenai iman, mengenai pengharapan. Kali ini saya mau mengangkat tema kasih. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara, kasih itu tidak berdiri sendiri. Kasih itu menempel pada perbuatan. Seperti warna coklat. Warna coklat hanya bisa dilihat kalau dia menempel di sebuah benda. Bisa menempel di baju, di kursi. Warna hijau dia tidak melayang. Anda tidak bisa melihat warna hijau, kecuali warna hijau itu sudah menempel di sebuah benda. Baik itu daun, baik itu mobil, dan seterusnya. Jadi demikian juga menurut saya, iman dan kasih itu tidak bisa dia melayang. Dia harus menempel pada perbuatan nyata. Kasih Tuhan kepada manusia menempel pada tindakan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kasih ini mengendarai tindakan pengorbanan ini, supaya kita ini mengalami penebusan. Kasih itu perlu kendaraan. Jadi dia tidak bisa berdiri begitu saja. Kita tidak bisa mengirimkan kasih tanpa ditumpangkan dalam sesuatu. Jadi kasih kita harus ditumpangkan. Tentu bisa dalam bentuk kata-kata, lagu, tindakan. Jadi memang ini agak abstrak. Tetapi coba saya mau mengajak saudara untuk lebih dalam mengkaji bahwa kasih itu perlu landasan. Iman juga menumpang pada tindakan. Oleh karena itu di dalam Yakobus 2 ayat ke-17, iman itu dikatakan tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Jadi iman itu kalau tidak ada, dia tidak mengendarai sebuah perbuatan, maka iman itu hanya teori. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya tidak ada manfaatnya, mati, kaku. Jadi iman dan kasih itu harus menumpang. Bahasa sederhananya, dia menumpang di dalam kendaraan tanpa perbuatan. Iman itu mati. Iman dan kasih itu semacam software.
Jadi harus diinstal di sebuah hardware, piranti keras. Jadi supaya imannya nyata. Kalau di dalam program saudara, aplikasi saudara tidak ada handphone, maka aplikasi itu hanya ada di cloud, tidak ada gunanya. Demikian juga kasih harus menempel dalam perbuatan. Tanpa perbuatan, kasih ini hanya teori. Di dalam Amsal 27 ayat kelima dikatakan begini, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi artinya kasih yang tidak terwujudkan, kasih yang hanya angan-angan, hayalan. Ini kasih di awan, di cloud. Lain dengan kasih terselubung dalam tindakan. Ini berbeda. Jadi tindakan itu menjadi sebuah tempat di mana kasih itu melekat sehingga terdeteksi. Jadi kasih tersembunyi itu dia tidak ada kendaraan. Kasih tersembunyi adalah kasih yang tidak terwujudkan. Jadi masih dalam bentuk cita-cita. Kita perlu wujudkan. Seringkali kita perlu wujudkan kasih itu. Seringkali kita dengar dalam renungan firman ya, bahwa hendaklah kita ini semua menjadi saluran berkat. Jadi COVID-19 ini, peristiwa ini ya, penyakit yang menyerang banyak sekali orang ini, menyatukan manusia. Jadi manusia ini mendadak tergugah bahwa kita ini sama. Sama dalam artian apa? Sama adalah orang-orang yang menderita. Semua kita mengalami situasi yang sama. Nah, pada saat penyatuan ini, kita ini justru orang Kristen, kita perlu menjadi kendaraan bagi kasih itu. Jadi kasih itu hendaknya menempel dalam kehidupan kita. Sehingga kasih Tuhan itu sampai kepada orang yang memerlukannya. Efesus 2 ayat 8. Sedikit saya mau membahas teologi yang beberapa waktu ini saya ulang-ulangi memang. Tetapi perlu saudara ketahui. Dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Memang begini saudara, perbuatan tidak menyelamatkan kita. Perbuatan ini tidak menjadi upah atau menjadi semua justifikasi kita masuk surga. Perbuatan baik bukan tiket kita. Keselamatan hanya berdasarkan pemberian dari Allah dan harus diterima dengan iman. Tapi ayat ini tidak boleh berhenti di sini saja. Inilah yang terjadi pertentangan. Sementara ada lagi pemikiran bahwa bahkan agama lain yang mengatakan bahwa yang penting perbuatan. Tanpa kasih perbuatan ini akan menjadi sebuah perhitungan agar kita masuk surga. Menurut saya tidak bisa. Jadi ayat ini memang perlu diterima sebagai keselamatan, itu perlu diterima dengan iman. Menurut saya ini adalah indikatif. Disinilah kesalahan hyper grace atau kasih karunia overdosis ini dia berhenti di sini. Dan ini gereja baru banyak juga begitu. Memang tidak salah, tapi dia tidak sepenuhnya. Karena untuk urusan masuk ke dalam surga memang cukup dengan iman. Akan tetapi mereka lupa. Iman itu kan harus melekat, mengendarai tindakan. Seperti warna merah harus melekat pada baju baru kita bisa melihatnya. Warna merah harus melekat pada mobil, pada kursi supaya kelihatan iman itu atau warna merah itu. Jadi iman harus diteruskan, ditempelkan, ditumpangkan ke dalam perbuatan. Memang perbuatan tidak menyelamatkan, tapi identitas kita ini harus menempel, oleh karena itu harus timbul kewajiban, imperatif.
Jadi kita harus bertindak. Tindakan kita, kehidupan kita inilah menjadi tempat melekatnya iman kita. Nah, inilah yang saya sebut bahwa selain indikatif, kita ini muncul sebuah kewajiban. Kalau Anda menjadi warga negara Indonesia, timbul kewajiban. Anda wajib untuk membayar pajak, Anda wajib untuk menjaga kesatuan NKRI. Itu timbul otomatis. Anda tidak bisa jadi warga negara Indonesia tapi tidak suka dengan Pancasila dan seterusnya. Itu tidak bisa. Itu adalah imperatif. Jadi indikatif Anda mungkin dari pengadilan atau dari lahir Anda sudah jadi warga negara Indonesia, melekat pada perbuatanmu bahwa Pancasila, negara NKRI ini adalah bagiannya, ini konsekuensi imperatifnya. Jadi indikatif dan imperatif, iman terwujud dalam tindakan. Ini penting, saudara. Jadi ada yang bilang begini, karena saya sudah selamat, yang penting kita percaya, kita diselamatkan. Mereka ke gereja sembarangan. Ada yang maaf ya, pakaian sembrono, ada pakai you can see, pakai pakaian asalan. Argumen mereka, kita kan sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Maka Tuhan kan tidak melihat baju. Tuhan kan yang penting lihat hati. Sembarangan. Datang ke gereja, dia tanpa mempersiapkan. Sekarang kita rindu ya ke gereja ya. Ya biasanya hari Minggu mandi dulu, rapi. Sekarang saya tidak tahu, saudara, semoga juga di rumah rapi ya. Mendengarkan firman Tuhan. Jangan pakai daster. Daster tidak berlaku hanya untuk wanita sih. Para pria juga dasternya ya pakai kaos oblong. Pakai celana pendek. Mudah-mudahan Anda juga meskipun jadi timbul imperatif, ada rasa hormat kita menempel. Karena itu wujud tindakan kita, menempellah iman percaya kita di dalam perbuatan kita. Demikian juga di dalam perpuluhan. Bapak Ibu Saudara, begini, saya ini bukan pendeta yang menggunakan ayat-ayat anakronis. Anakronis ini artinya ayat-ayat yang sudah tidak berlaku masa lalu dipakai untuk menggebuk, untuk mengancam. Perpuluhan itu adalah wujud menempelnya kasih engkau kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Saya terharu loh. Gereja masih terus mengirimkan persembahan perpuluhan dengan setia dalam keadaan seperti ini. Tidak surut. Jadi pemberian itu adalah kendaraan. Pemberian itu tidak menjadikan Anda masuk surga atau neraka. Itu pendeta-pendeta yang khotbah bahwa itu perpuluhan itu kalau tidak memberi dia masuk neraka, itu anakronis. Ayat-ayat yang tidak pas. Tapi justru kasih iman kita menempel di dalam amplop yang saudara berikan pada waktu kita masih ada di gereja. Sekarang via transfer ya. Saya rindu sekali untuk berjumpa dengan Anda semua. Entah bagaimana ya. Semoga satu saat kita bisa lagi seperti dulu dengan keakraban kita. Tapi kembali lagi, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah bagian dari identitas kita. Identitas kita mengandung kewajiban. Orang Kristen punya kewajiban. Dan salah satu kewajibannya adalah mengasihi. Jadi ini imperatif mengasihi. Kasih itu sekali lagi bukan pilihan. Ini kewajiban, saudara harus mengasihi. Kalau ini momen ini ya sudah, ini menjadi bagian kita. Tapi kasih ini tidak bisa hanya diwujudkan dari mulut kata-kata kosong. Ini dia harus menempel dalam sebuah kendaraan. Makanya saya menyebutkan kasih itu menempel pada karakter kita. Nah ini sebuah pemikiran yang mungkin saudara kalau cari agak berbeda dari yang lain. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Ini ayatnya panjang. Biasanya saya bacakan pada waktu pernikahan. Disebutkan, sekalipun aku berkata-kata semua bahasa dan bahasa malaikat. Jadi ini pengajarannya hebat.
tidak punya kasih. Apabila aku ini tidak ada kasih, maka aku ini sama dengan gong, dung gitu, suara yang tidak menempel pada sebuah kendaraan. Jadi canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia bernubuat, nah kurang apa? Ini berlaku untuk orang-orang karismatik ya. Tapi dia mengetahui segala rahasia. Banyak pendeta yang bilang dia mengerti rahasia akhir zaman. Tapi dia tidak menjadi kendaraan untuk menempelnya kasih. Maka ini dibilang apa? Tidak ada gunanya. Sekalipun aku memiliki iman sempurna memindahkan gunung, tidak ada gunanya. Terus dia jabarkan yang lebih dahsyatnya lagi gini. Bahkan pengorbanan hebat, biarpun tubuhku dibakar, mati syahid. Tidak ada gunanya mati syahid. Karena siapa tahu mati syahidnya itu menjadi kendaraan penumpang gelap. Nanti saya ceritakan. Yaitu untuk melarikan diri dari hidup ini. Dia lebih bagus mati syahid dia bilang. Karena dia takut hidup. Ini lain lagi. Ini ada penumpang gelap di dalam kendaraan kasih ini. Tapi saya mau menekankan, kasih itu lemah lembut. Ini kita masuk. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan seterusnya. Ini saudara, kalau saudara lihat, ini adalah wujud karakter. Jadi kasih itu tidak lepas dari karakter. Tidak banyak rupanya guna kalau tidak ada kasih. Tapi kasih itu juga demikian. Kasih itu harus mempunyai kendaraannya itu harus kuat, yaitu karakter kita. Bapak Ibu Saudara, kasih membutuhkan kendaraan. Saudara sekarang sudah paham ya. Kasih itu seperti warna menempel pada perbuatan kita. Tapi hati-hati dengan kendaraan, yaitu perbuatan kita. Karena dalam kendaraan kita, yaitu kehidupan kita, tertempel juga banyak hal, yaitu penumpang gelap. Nah, ini berbahayanya. Misalnya dalam membantu seseorang, karya kenapa membantu? Menempel di dalamnya ada kerinduan untuk dipuji, cari pujian, cari gengsi. Dia cari sesuatu, ada kepuasan tersembunyi. Nah, ini kendaraannya sudah baik, tapi ada penumpang gelap. Berbuat baik dengan menantu karena ada maunya, supaya dikasih duit bulanan. Ini penumpang gelap. Banyak pendeta gereja melakukan pelayanan supaya dia saudara ya, tapi dia tidak membersihkan diri. Maka penumpang gelap ini, yaitu motivasi tidak tulus. Makanya banyak juga kecaman bahwa pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan banyak yang melakukan sesuatu demi keuntungannya. Ini penumpang gelap sebenarnya. Kendaraannya gereja sudah bagus, tapi penumpang gelapnya ini tidak tulus. Inilah yang dikupas habis oleh para filsuf yang menentang orang Kristen. Friedrich Nietzsche, Feuerbach, semua mencurigai bahwa semua tindakan gereja itu ada penumpang gelapnya. Tindakan baik bukan hanya melakukan yang baik, bukan hanya pagi-pagi memberikan pertolongan, pelayanan di gereja luar biasa, tapi di rumah gayanya seperti penyamun, pemarah, pendengki di rumah, pelit lagi, cepat tersinggung. Jadi bukan itu kendaraannya berarti dia ke gereja pantas dicurigai. Kenapa dia jadi orang yang berbeda dengan di rumah? Waktu di gereja dia bertindak seolah-olah dia ini sopan, baik. Tapi ketika dia di rumah, kendaraan ini ternyata banyak ditumpangi oleh hal-hal lain. Bapak Ibu Saudara, kita perlu periksa apakah hidup kita ini yang adalah kendaraan ini bersih dari penumpang gelap. Mengasihi tidak lepas dari karakter. Sekali lagi,
Karena di dalam mengasihi, menempel, kasih itu menempel dalam pribadi kita. Untuk itu, pribadi itu karakternya harus diperbaiki. Supaya kasih ini menempel sampai kepada orang lain dengan sempurna. Ayat di atas, kasih itu sabar itu karakter loh. Murah hati itu karakter, tidak sombong itu karakter, jujur itu karakter, tidak pemarah itu karakter, tidak melakukan yang tidak sopan itu karakter. Wow, jadi semuanya ini berubah. Jadi kasih itu bukan lagi dinilai atas perbuatan, tapi perbuatan dan karakter. Ini dua menjadi satu. Mengasihi bukan show, bukan pertunjukan, tapi justru mengasihi itu mengubah hidup kita. Dari kasih timbul tindakan nyata, memberi dan seterusnya. Memberi itu perlu perubahan karakter rupanya. GKNS Agape ini kata mengasihi sih sebenarnya. Agape ini adalah karakter. Jadi saudara, bukan hanya kasih dalam teori, dalam tindakan. Janganlah gereja kita terkenal karena hanya memberi saja, tapi memberi dengan disertai karakter Kristus. Hai jemaat yang Tuhan kasih, mengasihi tidak mudah. Ini adalah sebuah ideal yang harus kita kejar. Agape itu tidak mudah. Mudah diucapkan tapi mengandung tantangan. Hari ini saya mau mengajak Anda bahwa mengasihi itu harus bertobat dulu. Harus berakar dari cinta Tuhan. Pertobatan penuh baru melangkah keluar. Mengasihi tidak mudah. Tapi bukan berarti jadi alasan saudara tidak mengasihi. Karena ini kewajiban yang menempel. Jadi kita harus bertumbuh saudara. Dewasa dalam iman. Mengasihi adalah kewajiban orang Kristen. Dan kita tidak bisa beralasan untuk tidak mengasihi. Mengasihi yang benar adalah kemenangan, victory. Karena kita mengasihi itu berhasil mengubah karakter kita menjadi baik. Menjadi kendaraan menyampaikan kasih Tuhan, pesan Tuhan. Mari kita mengasihi sambil memperbaiki diri. Bertobat sambil mengasihi. Memang ini sebuah pasangan. Ini saling mempengaruhi. Kasih dan karakter ini seperti pasangan suami istri saudara ya. Jadi karakter dan kasih ini mereka berjumpa. Melahirkan anaknya bernama perbuatan baik. Nah perbuatan baik inilah yang akhirnya anak yang baik sampai kepada orang lain. Jadi saudara renungkanlah kasih dan karakter. Mereka berjumpa melekat menjadi sebuah kendaraan menghasilkan anak yaitu perbuatan baik. Demikian Bapak Ibu Saudara. Doa saya Anda menangkap makna di dalam masa penantian ini. Cobalah mari kita sama-sama meninjau karakter kita supaya kita ketika melakukan kebaikan bagi banyak orang yang membutuhkan, kita ini menjadi sempurna. Tuhan memberkati saudara. Salam agape senantiasa Anda sehat. Mari kita angkat pujian, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Bagi engkau yang memerlukan mujizat, katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
Bapa. Sendiri kami perlu Kau Tuhan. Bapa di surga, keajaiban besar yang kami perlukan adalah perubahan karakter kami. Keajaiban yang paling besar adalah kami butuh Tuhan supaya mengasihi dengan tulus. Keajaiban yang besar kami butuhkan adalah kami sehat secara jiwa kami Tuhan. Keajaiban yang paling besar yang kami butuhkan, kami bertobat Tuhan. Menjadi kendaraan untuk mengasihi yang lain. Berkati jemaat Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang sedang menghadapi tantangan Tuhan Yesus. Berikan keajaiban-Mu Tuhan. Dalam segala hal, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari kebaktian ini, mari Anda angkat tangan untuk menerima berkat. Demikian firman Tuhan, sudah kami dengar Tuhan Yesus, kiranya ini tidak hanya sekedar menempel dalam kepala kami, tetapi masuk dalam hati kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah rajin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan berkat-Mu. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Dari hatiku mengalir pujian